Bayangin kamu lagi duduk di bar bareng teman-teman, mereka udah ngabisin bir ketiga, tiba-tiba ada yang nanya, kapan sih sebenarnya wanita paling pengen seks? Semua pria langsung punya teori dan cerita masing-masing, tapi sebenarnya kita semua cuma berasumsi, ngandelin angan-angan, dan satu artikel yang kita baca 5 tahun lalu. Oke, biar saya kasih tahu, jawabannya bukan yang kamu kira. Bukan yang ada di film, dan pasti bukan yang bikin ego kamu senang. Saya nemuin kebenaran ini secara nggak sengaja. Di usia 34 tahun, baru selesai cerai, lagi nyembuhin luka, dan nyari tahu di mana letak kesalahannya. Pas mulai berkencan lagi, kamu tahu apa yang bikin saya kaget? Wanita-wanita yang ngejar saya, dan maksud saya ngejar dengan semangat, bukan gadis-gadis muda yang saya kira bakal lebih menarik. Mereka adalah wanita di usia 40-an, beberapa bahkan hampir 50, dan mereka mendekati saya dengan intensitas yang bikin ketertarikan mantan istri saya selama 1 dekade terlihat seperti lelucon. Wanita-wanita ini tahu persis apa yang mereka mau, kapan dan bagaimana, dan mereka nggak main-main soal itu. Biar saya kasih tahu kamu sesuatu yang nggak pernah dibicarakan orang soal hasrat wanita. Perhatikan baik-baik, karena ini bakal membalikkan semua yang kamu kira kamu tahu. Gadis muda yang kamu nikahi di usia 25 tahun, bahkan belum tahu apa yang tubuhnya bisa lakukan. Dia masih belajar, masih khawatir dengan penampilannya saat lampu menyala. Masih berusaha menunjukkan apa yang menurutnya seharusnya terlihat seperti hasrat berdasarkan film romansa dan novel. Tapi wanita berusia 45 tahun yang baru kirim pesan tengah malam ke kamu bro, dia udah beroperasi di frekuensi yang berbeda. Dan jika kamu nggak siap, dia bakal bikin kamu terpesona. Jadi ini yang terjadi, saya udah lihat pola ini berkali-kali. Rasanya seperti nonton film yang sama berulang-ulang. Wanita mencapai puncak gairah seksual mereka bukan saat tubuh mereka muda dan kencang, tapi saat pikiran mereka akhirnya tenang. Semua rasa nggak aman itu, semua hal yang mengganggu, semua yang bikin mereka khawatir saat muda, sekitar usia 40-an, mereka buang semua beban itu dan tiba-tiba menemukan apa yang tubuh mereka coba sampaikan selama ini. Saya ingat percakapan ini dengan seorang wanita yang saya kencani. Dia berusia 43 tahun, udah cerai dan punya 2 anak kuliah. Kita berbaring di tempat tidur setelah pengalaman yang bisa dibilang luar biasa, dan dia mulai tertawa. Saya tanya kenapa, dan dia bilang, kalau ada yang bilang sama saya di usia 25 bahwa saya bakal punya seks terbaik di usia 40-an dengan pria yang lebih muda, saya pasti bakal bilang mereka gila. Saya bahkan nggak tahu tubuh saya bisa melakukan apa yang baru saja terjadi. Dan dia bilang sesuatu yang nempel di pikiran saya. Saya menyia-nyiakan 20 tahun buat seks yang biasa-biasa aja, padahal saya bisa melakukan ini. Begini, ada mitos yang kita semua percaya bahwa seksualitas perempuan itu kayak mobil yang mulai turun nilainya saat keluar dari parkiran. Usia 25 adalah puncaknya. Usia 30 adalah kemundurannya. Usia 40 adalah masa terpuruknya. Itu semua omong kosong. Yang sebenarnya terjadi adalah seksualitas perempuan itu seperti anggur berkualitas yang butuh waktu buat berkembang, buat mencapai potensi sejatinya, buat nggak peduli sama label dan mulai peduli sama rasanya yang sebenarnya. Tapi disinilah semuanya jadi menarik dan ini yang bakal bikin kamu bingung. Ini bukan cuma soal usia, ini soal apa yang terjadi di berbagai usia. Wanita berusia 30 tahun dengan 3 anak kecil mungkin nggak pengen seks. Dia pengen tidur. Tubuhnya mungkin lebih muda, tapi hidupnya bikin dia kelelahan. Dia stres mikirin bayar hipotek dan daftar sekolah. Dia terlalu tenggelam dalam peran sebagai ibu sampai-sampai mengingat bahwa dia adalah makhluk seksual terasa, seperti mengingat pelajaran bahasa Prancis di sekolah menengah. Secara teori mungkin, tapi secara praktis nggak relevan. Tapi maju 15 tahun, anak-anak udah remaja, mandiri, bahkan mungkin udah keluar rumah. Dia udah mapan dalam karirnya atau nyaman dengan pilihannya. Dia nggak kelelahan lagi. Tiba-tiba dia punya energi lagi, ruang mental lagi, dan coba tebak apa yang mengisi ruang itu. Semua hasrat yang terpendam, semua fantasi yang dia tekan selama bertahun-tahun, semua seksualitas yang dia kesampingkan tiba-tiba muncul ke permukaan. Saya udah ngobrol dengan banyak perempuan tentang hal ini dan polanya konsisten. Mereka semua bilang variasi dari hal yang sama. Saya pikir saya udah hancur di usia 30-an. Saya pikir mungkin saya bukan orang yang seksual. Lalu saya masuk usia 40-an dan rasanya seperti ada yang nyalakan saklar. Saya pengen lebih sekarang daripada saat saya berusia 20. Tapi bedanya saya tahu apa yang saya mau dan saya nggak takut minta.
Dan itu perbedaan utama yang perlu dipahami pria. Seorang wanita berusia 25 tahun mungkin berhubungan seks dengan kamu karena dia pikir dia harus karena ini Sabtu malam, karena dia nggak mau kamu kesal, atau karena memang begitu yang dilakukan teman-temannya. Tapi seorang wanita berusia 45 tahun berhubungan seks dengan kamu karena dia beneran menginginkannya, karena tubuhnya menuntutnya, karena dia udah belajar untuk memprioritaskan kesenangannya sendiri di atas ego kamu. Itu energi yang beneran berbeda. Dan jika kamu belum pernah merasakannya, kamu kehilangan seperti apa hasrat wanita yang sebenarnya tanpa disaring oleh rasa nggak aman dan kewajiban. Mari kita lihat bagaimana ini terjadi dalam kehidupan nyata. Perempuan muda, dan saya bicara tentang usia 20-an dan awal 30-an, mereka masih beraktivitas seksual. Mereka khawatir tentang penampilan, tentang suara-suara aneh, tentang apa yang orang pikirkan jika mereka terlalu agresif atau tidak cukup agresif. Mereka berhubungan seks dari luar tubuh mereka, menonton diri mereka sendiri seperti di film, menilai kinerja mereka, bertanya-tanya apakah mereka melakukannya dengan benar. Seks jadi sumber kecemasan, evaluasi kinerja, pemeliharaan hubungan. Namun perempuan di usia 40-an dan 50-an udah nggak begitu lagi. Mereka ada di dalam tubuh mereka sepenuhnya, menerima apa yang mereka inginkan, memberi apa yang mereka pilih untuk diberikan. Mereka nggak khawatir tentang stretch mark karena mereka udah belajar bahwa kesenangan mereka itu penting. Mereka nggak peduli tentang terlalu berisik karena mereka tahu bahwa kesenangan mereka itu penting. Mereka nggak mikirin apa-apa kecuali sensasi, koneksi, pengalaman fisik yang nyata dari situasi itu. Itulah perbedaan antara kinerja seks dan hasrat seks yang tulus. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Bayangkan betapa cepatnya waktu dan kesempatan. Perempuan muda punya kesempatan tapi nggak selalu punya keinginan. Mereka mampu secara fisik, tersedia secara sosial, tapi secara mental mereka di tempat lain. Perempuan yang lebih tua punya keinginan tapi nggak selalu punya kesempatan. Mereka menginginkannya. Tubuh mereka menjerit menginginkannya. Tapi masyarakat udah bilang mereka udah lewat usia. Pria seusia mereka lebih suka mengejar perempuan yang lebih muda. Dan seluruh dunia kencan memperlakukan mereka seolah-olah mereka harus bersyukur atas perhatian apapun. Saya kenal seorang perempuan, 47 tahun, cantik, sukses, cerdas, punya semua yang kamu mau dari seorang pasangan. Dia bilang dia nggak berhubungan seks selama 3 tahun. Bukan karena dia nggak mau, dia sangat menginginkannya, tapi karena pria seusianya lebih suka perempuan yang lebih muda, dan pria yang lebih muda menganggapnya bukan pilihan. Dia tak terlihat di wilayah tak bertuan seksual ini, penuh hasrat, tapi nggak tahu harus diarahkan kemana. Ketika kita akhirnya bersama, rasanya seperti bersama seseorang yang kelaparan dan akhirnya ditawari pesta. Intensitasnya hampir menakutkan, tapi inilah kebenaran brutal tentang hasrat perempuan yang nggak mau diakui siapapun. Bukan cuma soal usia, ini soal pria yang bersamanya. Seorang wanita bisa berada di usia puncaknya dan nggak merasakan apa-apa jika bersama pria yang nggak membangkitkan gairahnya. Sebaliknya, wanita berusia 60-an bisa merasa seperti remaja lagi dengan pasangan yang tepat. Hasrat wanita bukan grafik sederhana dengan usia di satu sumbu dan gairah di sumbu lainnya. Hasrat wanita adalah interaksi kompleks antara hormon, keadaan hidup, ikatan emosional, dan apakah pria yang dimaksud benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Saya udah lihat ini berulang kali dalam hidup saya dan dalam kehidupan pria-pria di sekitar saya. Seorang pria menikahi kekasihnya semasa kuliah. Mereka punya anak. Hidup jadi sibuk. Seks jadi kewajiban rutin Selasa malam. Itu pun kalau terjadi. Pria itu mengira gairah seks wanita itu udah mati, bahwa inilah yang terjadi dalam pernikahan. Lalu wanita itu meninggalkannya demi pelatih pribadi, rekan kerja, atau pria tak dikenal yang ditemuinya di kedai kopi, dan tiba-tiba dia berhubungan seks lebih sering daripada saat kuliah. Gairah seksnya nggak mati. Dia koma karena kebosanan, rutinitas, dan pasangan yang berhenti memandangnya sebagai makhluk seksual. Mari kita bahas masalah yang paling penting, perimenopause dan menopause. Setiap pria berpikir inilah saatnya seksualitas perempuan mati. Saat toko tutup untuk selamanya. Salah besar, salah total. Yang terjadi selama masa ini adalah hormon perempuan jadi kacau balau. Dan bagi banyak perempuan ini menciptakan lonjakan hasrat yang bikin usia 20-an mereka tampak kayak biarawati. Mereka nggak lagi khawatir tentang kehamilan. Hormon mereka melonjak tak terduga.
Dan ada urgensi biologis ini, perasaan sekarang atau tidak sama sekali, yang bisa bikin mereka benar-benar lapar. Saya pernah berkencan dengan seorang perempuan yang sedang mengalami premenopause, dan saya nggak melebih-lebihkan ketika saya bilang itu hampir bikin saya mati. Dia pengen seks pagi, siang, dan malam. Dia bakal bangunin saya jam 3 pagi siap-siap. Dia ngirimin saya pesan saat kerja yang bikin bintang porno tersipu malu. Dia bilang tubuhnya terasa seperti terbakar seolah-olah dia nggak bisa. Jika berhubungan seks, dia mungkin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dan ini bukan cuma dia. Bicaralah dengan wanita jujur manapun di usia pertengahan 40-an hingga awal 50-an, dan dia bakal cerita kisah serupa tentang lonjakan hasrat yang hampir tak tertahankan ini. Tapi masyarakat nggak ngomongin ini karena nggak sesuai dengan narasinya. Narasi bilang wanita yang lebih tua itu kering, nggak punya hasrat seksual, dan nggak terlihat. Narasi bilang pria mencapai puncaknya di usia 18 tahun, dan wanita jadi nggak berharga setelah usia 30 tahun. Narasi itu omong kosong yang dirancang buat jual rasa nggak aman dan ketidaktampakan kepada wanita muda. Kenyataannya, banyak wanita mengalami seks terbaik dalam hidup mereka di usia 40-an, 50-an, dan seterusnya. Mereka cuma nggak mengalaminya dengan suami mereka yang udah berhenti berusaha 15 tahun yang lalu. Inilah yang saya pelajari dari semua ini, dan mungkin ini hal terpenting yang bakal saya sampaikan kepada kamu. Seksualitas wanita itu responsif, bukan spontan. Wanita muda seringkali belum menemukan apa yang mereka tanggapi. Mereka masih bereksperimen, masih belajar, masih mencari tahu apa yang benar-benar cocok buat mereka versus apa yang menurut mereka seharusnya berhasil. Wanita yang lebih tua tahu persis apa yang mereka tanggapi. Dan jika kamu nggak menyediakannya, mereka nggak tertarik. Tapi jika kamu menyediakannya, jika kamu menekan pemicu yang udah mereka identifikasi selama puluhan tahun, responsnya bakal sangat dahsyat. Seorang wanita berusia 45 tahun yang mengenal tubuhnya, tahu pemicunya, tahu apa yang dia inginkan, dan udah menemukan seseorang yang bisa menyediakannya. Itu bukan pasangan seksual. Itu adalah kekuatan alam. Dia nggak berbaring di sana bertanya-tanya apakah pahanya terlihat gemuk. Dia nggak merasakan kenikmatan yang nggak dirasakannya. Dia nggak berhubungan seks karena udah 2 minggu dan merasa bersalah. Dia berhubungan seks karena setiap sel di tubuhnya menuntutnya. Karena hasratnya begitu kuat, rasanya hampir menyakitkan. Karena dia udah menyadari bahwa kenikmatannya sama pentingnya dengan kenikmatan kamu. Tapi inilah tragedinya, dan itu benar-benar tragedi. Kebanyakan pria sama sekali nggak siap untuk ini. Mereka menghabiskan usia 20-an dan 30-an mikirin anugerah Tuhan bagi wanita bahwa respon suam-suam kuku dari istri-istri muda mereka adalah hal yang normal. Bahwa seks adalah sesuatu yang ditoleransi alih-alih didambakan oleh wanita. Lalu mereka mencapai usia 40-an, mungkin bercerai, dan tiba-tiba ketemu wanita seusia mereka yang beneran menginginkan seks, yang aktif mengejarnya, yang tahu persis apa yang mereka inginkan, dan gak akan puas dengan yang kurang. Dan para pria ini jadi ketakutan. Mereka kembali ke wanita yang lebih muda yang bakal berpura-pura puas dengan performa mereka yang biasa-biasa saja daripada menghadapi kenyataan seorang wanita yang benar-benar tahu seperti apa seks yang baik. Saya udah lihat banyak teman saya melakukan ini. Bercerai, langsung mulai berkencan dengan wanita berusia 25 tahun, membanggakan pacar-pacar muda mereka. Sementara itu, mantan istri mereka melakukan seks yang luar biasa dengan pria-pria yang menghargai apa yang ditawarkan oleh wanita yang percaya diri secara seksual. Para pria ini berpikir mereka menang, tapi sebenarnya mereka mundur ke kolam renang anak-anak karena takut berenang di laut. Faktor lain yang nggak dibicarakan siapapun adalah bagaimana hubungan wanita dengan tubuh mereka sendiri berubah seiring bertambahnya usia. Wanita muda seringkali berperang dengan tubuh mereka, melihatnya sebagai proyek yang harus dijalani, diperbaiki, masalah yang harus dipecahkan, sumber rasa malu yang harus disembunyikan. Wanita yang lebih tua seringkali berdamai dengan tubuh mereka, belajar menghargai apa yang bisa mereka lakukan alih-alih penampilan mereka, menemukan bahwa kesenangan lebih penting daripada kesempurnaan. Perubahan ini revolusioner bagi seksualitas wanita. Ketika kamu berhenti mengkhawatirkan penampilan saat berhubungan seks, kamu akhirnya bisa fokus pada perasaan, dan saat itulah segalanya jadi sangat menarik. Saya ingat momen ini dengan seorang wanita berusia akhir 40-an. Dia lagi buka pakaian dan saya perhatikan dia nggak melakukan hal yang biasa dilakukan wanita muda, di mana mereka mencoba menyembunyikan tubuh, menarik perut, atau menyudutkan diri.
Dia cuma menanggalkan pakaiannya seolah-olah itu hal yang paling alami di dunia, benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri. Ketika saya mengomentarinya, dia tertawa dan bilang, "Sayang, saya udah 30 tahun membenci tubuh ini. Saya udah selesai dengan itu. Tubuh ini udah memberiku anak, selamat dari penyakit, dan menemaniku menjalani hidup. Kalau kamu nggak suka apa yang kamu lihat, ya silakan pergi. Tapi kalau kamu bertahan, kamu bakal menghargai setiap inci dari tubuh ini." Kepercayaan diri itu, kepemilikan atas seksualitasnya itu, bikin ketagihan. Namun ini yang perlu dipahami pria. Dan ini penting, hasrat wanita di usia berapapun terbunuh oleh hal-hal tertentu, dan usia seringkali menentukan hal-hal apa saja itu. Bagi wanita muda, seringkali penyebabnya adalah rasa tidak aman, kelelahan karena anak kecil, dan beban mental dalam mengurus rumah tangga. Bagi wanita yang lebih tua, mereka dibuat merasa tak terlihat, dibandingkan dengan wanita yang lebih muda, memiliki pasangan yang berhenti berusaha. Seorang wanita berusia 40-an atau 50-an yang dibuat merasa diinginkan, dihargai, dilihat, seksualitasnya bakal bikin kamu tercengang. Wanita yang sama dibuat merasa bahwa dia harus bersyukur atas perhatian apapun, dia bakal menutup diri sepenuhnya. Jendela kesempatannya juga berbeda. Wanita muda mungkin punya waktu dan tenaga, tapi nggak punya keinginan atau pengetahuan. Wanita berusia 30-an mungkin punya pengetahuan, tapi nggak punya waktu atau tenaga. Wanita berusia 40-an dan lebih sering punya ketiganya, keinginan, pengetahuan, dan akhirnya waktu dan tenaga. Tapi masyarakat bilang mereka terlalu tua. Pria seusia mereka mencari yang lebih muda, dan mereka diharapkan memudar dengan anggun ke dalam ketiadaan hasrat seksual. Itu adalah pemborosan potensi seksual yang sangat disayangkan. Saya bakal cerita tentang hubungan seksual paling intens yang pernah saya alami. Dia berusia 46 tahun. Saya berusia 38 tahun. Dia tahu persis apa yang dia mau, kapan dan bagaimana. Dia nggak main-main, nggak berusaha menjebak saya untuk menikah, nggak menggunakan seks sebagai alat tawar-menawar. Dia mau seks karena dia menikmatinya, karena tubuhnya mendambakannya. Karena dia udah sampai di usia di mana dia mengerti bahwa hidup ini singkat dan kesenangan itu penting. Kurangnya agenda, hasrat murni untuk koneksi fisik dan kesenangan membebaskan dengan cara yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi ini bukan cuma soal fisik, dia punya kecerdasan emosional tentang seks yang seringkali nggak dimiliki wanita muda. Dia ngerti bahwa terkadang seks itu tentang koneksi, kadang ini tentang pelepasan, kadang ini tentang bermain, kadang ini tentang kenyamanan. Dia bisa membaca suasana hati, beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan, berkomunikasi tanpa canggung. Nggak ada kecemasan saat tampil karena dia nggak tampil. Dia cuma jadi dirinya sendiri. Dan keaslian itu lebih menarik daripada tubuh manapun yang berusia 20 tahun. Sekarang izinkan saya bahas sesuatu yang kontroversial tapi benar. Fenomena cougar bukan tentang wanita tua yang memangsa pria muda. Ini tentang wanita yang akhirnya mencapai usia di mana mereka merasa nyaman mengejar apa yang mereka inginkan, dan pria yang lebih muda nggak terlalu terancam oleh hal itu dibandingkan pria seusianya. Seorang wanita berusia 45 tahun yang tahu apa yang dia inginkan secara seksual adalah hal yang menakutkan bagi seorang pria berusia 45 tahun yang udah menjalani kehidupan biasa-biasa saja selama 20 tahun. Tapi bagi pria berusia 30 tahun yang percaya diri dengan kemampuannya, itu menarik. Ada aspek lain yang sama sekali nggak diperhatikan pria. Kebebasan yang datang seiring pengalaman. Seorang wanita berusia 20-an seringkali masih mencari tahu tentang pengendalian kelahiran, khawatir tentang reputasi, khawatir tentang apa yang dipikirkan teman-temannya, dan menghadapi dinamika sosial yang kompleks dalam seksualitas dewasa muda. Dia punya teman sekamar. Dia khawatir dengan kebisingan. Dia menjadwalkan hubungan seks di sekitar siklus menstruasinya seperti sedang rapat bisnis. Seorang wanita berusia 40-an, dia punya tempatnya sendiri. Dia mengenal irama tubuhnya seperti lagu yang dikenalnya. Dia nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kehidupan seksnya. Kebebasan itu diterjemahkan menjadi pendekatan tanpa hambatan terhadap kenikmatan yang belum bisa diakses oleh wanita muda. Saya mempelajari pelajaran ini secara naluriah ketika saya berkencan dengan dua wanita berturut-turut, satu berusia 26 dan satu berusia 44. Wanita berusia 26 tahun itu cantik, secara objektif lebih menarik secara fisik, tapi seksnya seperti sandiwara yang udah dilatih. Dia punya gerakan-gerakan yang dipelajarinya dari majalah,
posisi-posisi yang pernah dilihatnya dalam film porno, naskah yang dia ikuti. Wanita berusia 44 tahun itu membuang seluruh naskahnya. Setiap pertemuan berbeda, spontan, didorong oleh apa yang kami inginkan pada saat itu juga. Dia bakal nyaranin hal-hal yang nggak pernah terpikirkan olehku. Bukan karena dia baca tentangnya, tapi karena dia hidup cukup lama buat tahu apa yang sebenarnya dia nikmati. Hal paling menyedihkan yang saya lihat adalah wanita berusia 40-an dan 50-an yang yakin bahwa mereka udah melewati puncak seksual mereka, bahwa mereka harus bersyukur atas perhatian apapun, bahwa keinginan mereka memalukan atau nggak pantas. Mereka berada di gunung berapi seksualitas, kekayaan pengalaman dan hasrat, dan mereka udah diberitahu untuk menyembunyikannya, untuk bertindak sesuai usia mereka, untuk menerima bahwa waktu mereka udah berlalu. Sementara itu mereka mungkin sedang merasakan hasrat seksual yang paling kuat dalam hidup mereka. Tubuh mereka mampu memberikan kenikmatan yang bahkan nggak mereka ketahui saat berusia 25 tahun, dan mereka diminta untuk mengemasi semuanya seperti pakaian musim dingin. Inilah yang saya ingin setiap pria yang baca ini pahami. Jika kamu menikah dengan wanita berusia 40-an atau 50-an dan kehidupan seks kamu mati, itu bukan karena dia nggak menginginkan seks. Itu karena dia nggak menginginkan seks dengan kamu seperti yang kamu tawarkan saat ini. Kamu mungkin masih memperlakukannya seperti gadis berusia 25 tahun yang kamu nikahi, nggak sadar bahwa dia udah berevolusi. Keinginannya udah berubah, tubuhnya udah berubah. Apa yang berhasil buatnya udah berubah. Kamu memutar lagu yang udah bikin dia bosan, sementara dia menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia butuh kamu untuk melihatnya sebagaimana dia sekarang, bukan sebagaimana dia dulu. Dia butuh kamu untuk menghargainya sebagai makhluk seksual, bukan meratapi dirinya yang dulu. Dia butuh kamu untuk menyamai energinya, pengetahuannya, keinginannya, bukan mengharapkan dia untuk menyusut kembali ke tingkat kenyamanan kamu. Dan jika kamu lajang dan lagi nyari pasangan, berhentilah mengejar wanita berusia 20-an yang nggak tahu apa yang mereka inginkan dan mulailah menghargai wanita yang tahu. Ya, tubuhnya mungkin nggak kayak model Victoria's Secret, tapi seksualitasnya berkembang sepenuhnya terwujud, sepenuhnya tersedia jika kamu cukup berani untuk menanganinya. Dia nggak akan berpura-pura bahwa kamu luar biasa jika memang nggak demikian. Dia nggak akan berpura-pura untuk melindungi egomu. Namun jika kamu benar-benar bisa menyampaikannya, jika kamu bisa menemuinya di mana dia berada, pengalaman itu bakal bikin setiap pertemuan dengan orang berusia 20-an yang pernah kamu lalui tampak seperti latihan untuk pertunjukan sesungguhnya. Kebenaran tentang kapan wanita paling menginginkan seks bukan sekadar angka usia. Itu adalah saat keadaan hidup, pengetahuan diri, perubahan hormonal, dan peluang menjadi selaras. Bagi banyak wanita, hal itu terjadi pada usia 40-an dan 50-an. Mereka udah membesarkan anak-anak mereka, menemukan kepercayaan diri, berhenti peduli sama penilaian, dan tubuh mereka menuntut kepuasan dengan urgensi yang akan mengejutkan diri mereka yang lebih muda. Mereka bukan ibu rumah tangga putus asa seperti dalam khayalan kaum lelaki. Mereka adalah makhluk seksual yang sepenuhnya sadar, yang tahu persis apa yang mereka inginkan dan gak takut untuk mengambilnya. Pertanyaannya bukanlah kapan wanita paling menginginkan seks. Pertanyaannya adalah apakah pria siap menghadapi wanita yang benar-benar menginginkan seks, yang mengejarnya secara aktif, yang tahu seperti apa seks yang baik dan gak akan puas dengan yang kurang. Karena gadis berusia 23 tahun itu mungkin tampak bersemangat, dia mungkin sedang berakting. Wanita berusia 45 tahun yang tampak nggak tertarik, itu mungkin sedang menunggu seseorang yang benar-benar bisa memuaskan gunung berapi hasrat yang sedang ia duduki. Berhentilah mempercayai kebohongan budaya tentang menurunnya seksualitas wanita seiring bertambahnya usia. Berhentilah berasumsi bahwa masa muda sama dengan hasrat. Berhentilah menjauh dari wanita yang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan karena itu mengancam ego kamu. Seks terbaik dalam hidup kamu mungkin terjadi dengan seseorang yang menurut masyarakat udah lewat masa jayanya, tapi sebenarnya masih dalam tahap perkembangan. Bukalah mata kamu, tantang asumsi kamu, dan kamu mungkin menemukan bahwa semua yang kamu kira kamu ketahui tentang kapan wanita menginginkan seks ternyata sepenuhnya salah.